para prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang saya banggakan. Di sini Panglima Komando Tugas Gabungan Amfibi. Musuh sudah di depan mata. Rebut kembali wilayah kita dan tegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya perintahkan, daratkan pasukan pendarat. Saya ulangi, daratkan pasukan pendarat. Terbentangnya Laut Indonesia dari Sabang hingga Merauke membuat Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia. Dan wilayah perairan yang luas, tentunya negara Indonesia membutuhkan penjagaan dan pengawasan dari setiap ancaman di tiap sudut wilayahnya. Untuk itu, dibutuhkan para satria tangguh yang siap menjaga perairan Indonesia. Para prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang saya banggakan. Di sini Panglima Komando Tugas Gabungan Amfibi. Musuh sudah di depan mata. Rebut kembali wilayah kita dan tegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya perintahkan, daratkan pasukan pendarat. Saya ulangi, daratkan pasukan pendarat. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah skenario latihan umum dalam latihan gabungan TNI Angkatan Laut yang berlangsung di Pantai Badongan, Situbondo, Jawa Timur. Taklimat Panglima Komando Tugas Gabungan Amfibi disiarkan langsung dari kapal perang Republik Indonesia KRI Makassar 590 yang diakses seluruh unsur kapal perang yang tergabung dalam Komando Tugas Gabungan Amfibi. Dalam sekejap, puluhan tank amfibi dan pasukan marinir dimuntahkan dari dalam lambung KRI Makassar 590. Gemuruh suara tembakan pun memecahkan suasana hening di Pantai Badongan.
Dalam tugasnya, Batalion Tim Pendarat mempunyai tugas penting dalam mengkoordinasikan operasi pendaratan amfibi, mulai dari pendaratan infanteri, kavaleri, hingga satuan bantuan tempur. Selain melibatkan prajurit Korps Marinir, TNI AL juga menurunkan beberapa material tempur yang dimiliki Korps Marinir TNI AL. Pendaratan utama dilaksanakan di Pantai Banongan, dilaksanakan dengan gelombang per gelombang, di mana gelombang pertama didahului dengan tank amfibi, kemudian gelombang kedua dan ketiga dengan kendaraan pendarat amfibi, kemudian gelombang selanjutnya dengan skoci pendarat, kemudian disusul skoci bebas yang mendarat dengan LVT-7, kemudian gelombang selanjutnya atas panggilan itu gelombang-gelombang satuan tembak artileri meliputi howitzer 105 dan roket Grad. Kemudian nanti pada gelombang terakhir satuan-satuan administrasi bantuan logistik akan didaratkan untuk membantu kita mendukung logistik pertempuran. Tak berlama-lama setelah pendaratan semua personel dan material tempur, pasukan siap melakukan penembakan howitzer 105 mm dan roket multilaras Vampire Grad. Pasukan kemudian menyerbu sasaran berbekal senjata bantuan infanteri mortir 60 mm, mortir 81 mm, RPG-7 dan GPMP demi bisa menguasai sasaran. Bantuan tembakan dari 3 satuan artileri medan ini bertujuan untuk melumpuhkan musuh dan membantu pergerakan pasukan infanteri. Dalam latihan kali ini, diskenariokan kekuatan pasukan musuh dalam jumlah besar. Maka, 3 satuan artileri dikerahkan untuk meluluhlantakkan kekuatan musuh. Gelegar, dentuman meriam, dan roket pun menyalak silih berganti. Kami di sini melaksanakan penembakan howitzer 105 mm. Dengan tugas pokok kami memberikan bantuan tembakan kepada satuan manuver yang berada di depan secara kontinu, cepat dan tepat. Secara bergantian, dari Batalion Roket Pasmar II juga memuntahkan roketnya dengan sempurna. Serda Yowanda bertindak sebagai komandan pucuk, dan di tangan dialah bidikan roket menjadi tanggung jawabnya. Saya baru saja melaksanakan penembakan roket MX Pampir yang berkaliber 122 mm. Seperti yang Anda lihat di atas, jumlah peluru yang saya tembakan 15 peluru dan jarak tempuh sekitar 15 km. Sebagai kekuatan daya gempur, Batalion Roket 1 Marinir dipersenjatai dengan jenis RM-70 Vampire MLRS atau Multiple Launch Rocket System. Daya gempurnya mampu merusak area musuh hingga 3 hektar. Dalam gelaran tempurnya, roket RM-70 Vampire diangkut dalam satu truk berisi 40 roket. Setiap roket memiliki bobot 66 kg. Dan dalam satu kali serangan, dibutuhkan waktu sekitar 30 detik saja. Tak ayal, pasukan roket marinir ditempatkan di garis depan dalam pertempuran untuk memporak-porandakan pasukan musuh.
Marinir TNI Angkatan Laut memiliki satu batalion khusus, yaitu Batalion Intai Amfibi atau biasa disebut Yontai VIP. Tugas dari Yontai VIP adalah membina dan menyediakan kekuatan serta membina kemampuan unsur-unsur amfibi. Dahulu, satuan ini dikenal dengan nama KIPAM, Komando Intai Para Amfibi. Para prajuritnya merupakan prajurit pilihan yang memenuhi kriteria fisik dan mental yang tangguh. Sesuai dengan namanya, para prajurit Taifib tidak hanya handal di perairan saja. Namun, mereka juga memiliki kemampuan taktis berupa penerjunan dari helikopter langsung ke perairan. Penerjunan ini membutuhkan teknik dan kemampuan khusus, karena tidak semua penerjun bisa mendarat di perairan. Dari perairan, mereka menuju ke sasaran atau target yang sudah ditentukan. Aman.